Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. DPR dan pemerintah berkomitmen untuk segera merampungkan pembahasan revisi rancangan undang-undang tentang pemilu pada bulan Mei 2017. Percepatan pembahasan dilakukan mengingat tahapan pemilu serentak 2019 akan dimulai pada bulan Juni 2017 mendatang. Ditemui usai menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di ruang kerjanya baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan pembahasan revisi rancangan undang-undang tentang pemilu akan dilaksanakan secara efisien, efektif, dan produktif agar target penyelesaian rancangan undang-undang tentang pemilu dapat tercapai paling lambat pada Mei 2017. Ketua DPR selanjutnya akan melakukan diskusi dengan seluruh ketua fraksi sebagai perpanjangan tangan partai yang menentukan sikapnya terhadap rancangan undang-undang pemilu ini. Ade Komarudin menegaskan pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu ini harus dimaksimalkan, mengingat pada 2019 nanti bukan hanya pemilihan presiden, tapi juga pemilu anggota legislatif baik DPR, DPD maupun DPRD. Jadi April-Mei itu batas yang kita tentukan. Nah, saya sampaikan kepada Pak Mendagri tadi, saya akan berdiskusi dengan para ketua fraksi, sekretaris fraksi, dan tentu mereka sebagai perpanjangan tangan partai masing-masing, 10 partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ini, nanti akan menentukan sikapnya, dan nanti kami diskusi dengan para pimpinan fraksi itu menentukan tekad bersama, karena tahapan pemilu harus berlangsung sesuai dengan yang kita inginkan bersama agar proses demokrasi di Indonesia tetap berjalan seperti sedia kala, tidak ada perubahan apapun. Terganggu tahapan pemilu itu berarti terganggunya demokrasi kita. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menegaskan pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas dengan mengusung kepentingan bersama demi mencapai kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Cahyokumolo menambahkan pemerintah dan DPR sepakat menetapkan batas akhir pembahasan revisi rancangan undang-undang pemilu yakni pada Mei 2017. Tadi kita sepakat untuk batas waktu pembahasan undang-undang pemilu itu Mei. Kami juga menyampaikan pada Pak Ketua bahwa Maret nanti sudah memilih komisioner KPU dan Bawaslu baru. Siva dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Daerah serta pemangku kepentingan terkait menindak tegas aparat desa yang melakukan intimidasi kepada masyarakat yang mendukung salah satu pasangan calon yang ikut dalam Pilkada 2017. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali baru-baru ini, Komisi 2 DPR RI menyoroti persoalan terkait pemilihan bupati dalam Pilkada serentak yang akan digelar di Kabupaten Buleleng, Bali pada 2017 mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 masih menemukan adanya indikasi beberapa kepala desa yang melakukan intimidasi terhadap warganya. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan KPU dan Panwaslu harus objektif dalam menangani masalah ini. KPU dan Panwaslu harus menindak para kepala desa yang melakukan intimidasi terhadap warga pendukung calon bupati yang lain. Perbuatan yang dapat dipidana karena kepala desa di sini di bawah binaan bupati, tentu bupati harus menindak hal itu. Hanya persoalannya kan bupati maju kembali sehingga ada konflik interest antara petahana dan beberapa pendukung dari calon perorangan ini. Kalau dalam hal ini dalam konteks kewenangannya menghalang-halangi atau membiarkan tidak menindak kepala desa itu sama saja membiarkan seseorang melakukan perbuatan pidana. Berarti sama-sama bisa dipidana. Anggota Komisi 2, Sutriyono mengatakan dirinya mendukung agar KPU dan Panwaslu daerah untuk menegakkan regulasi dalam penanganan kasus ini. Sutriyono berharap agar kasus ini tidak mengganggu sektor pariwisata di Bali dan meminta pihak terkait untuk menjaga agar Bali tetap nyaman dan kondusif. KPU dan Panwaslu daerah harus segera mencari jalan keluar atas kasus ini. Yang mana KPU dalam bekerja ini akan ada norma yang dipedomani. Satu tadi disampaikan harus menegakkan regulasi. Yang kedua juga harus menjaga hak konstitusi untuk memilih. Dan juga ada kode etik sebagai penyelenggara.
Nah, ini sebetulnya kami ingin supaya tadi dalam rangka menjaga suasana yang kondusif agar dicari win-win solution yang baik. Dari Provinsi Bali, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Terkait cuaca ekstrim yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, Komisi 8 DPR RI meminta masyarakat untuk selalu sigap dan waspada terhadap bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Komisi 8 juga mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta rawan bencana nasional. Pentingnya sosialisasi terhadap tanggap bencana harus sudah dilakukan para pemangku kebijakan terhadap masyarakat. Peristiwa bencana alam yang akhir-akhir ini melanda beberapa wilayah di Indonesia seharusnya dapat diminimaliskan melalui sosialisasi sadar lingkungan setidaknya terhadap dampak resiko kerugian yang dialami. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna Dewan baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan pemerintah harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal menjaga keasrian lingkungan dan tanggap bencana. Hal tersebut penting agar semua resiko kerugian baik material maupun moral dapat diminimalisir. Dengan kondisi daerah kita yang seperti ini, dengan kebencanaannya berbeda-beda, kearifan lokal tentunya akan berbeda-beda pula. Nah, disinilah pentingnya sosialisasi pencegahan atau penanggulangan bencana, sehingga diharapkan penanggulangan bencana ini bisa lebih efektif dan bisa ditekan sedemikian rupa, khususnya adalah dampak dari bencana. Anggota Komisi 8, Kuswianto mengatakan, mengingat banyaknya wilayah Indonesia yang termasuk rawan bencana, pemerintah wajib memiliki peta rawan bencana, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kuswianto menambahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga harus sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah wajib memiliki peta rawan bencana, dan ini antara yang dibikin oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota harus sama. Kemudian setelah punya peta rawan bencana, yang berikutnya adalah punya grand design penanganan bencana. Mana daerah yang rawan bencana, mana daerah yang bencana terjadi terus menerus. Baru setelah punya grand design ini, yang ketiga tentu berikutnya adalah soal manajemen. Mestinya seluruh Indonesia ini harus ada BNPB. Jangan sampai terjadi ada daerah tertentu yang tidak punya BNPB. Panji dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.